Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Kerabat Salaf Itiba bertanya, Ustadz menjawab. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Apakah benar bahwa Khawarij itu hanya yang memberontak dengan senjata? Jadi maksud pertanyaannya adalah apakah yang mengkritik penguasa dengan lisan itu nggak bisa disebut sebagai Khawarij? Ini ada sebagian orang yang menebarkan syubhat seperti itu. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa demonstrasi yang itu merupakan mengkritik penguasa dengan lisan itu harus dilihat secara waqi'i, secara realita. Karena demo-demo yang ada itu tujuannya bukan untuk menggulingkan penguasa dan mereka tidak membawa senjata. Jadi maksudnya kalau realitanya demo itu seperti itu, yaitu hanya sekedar menuntut keadilan, tidak ada unsur untuk menggulingkan penguasa, maka nggak disebut Khawarij. Atau misalnya kalau yang demo itu, yang mengkritik penguasa itu tidak bawa senjata, maka juga tidak disebut sebagai Khawarij. Maka ini sebuah kekeliruan yang sangat fatal sekali. Bahkan kalau kita lihat dalil-dalil yang ada, seorang itu sudah bisa divonis sebagai Khawarij, ya sudah masuk ke dalam ancaman sebagai Khawarij hanya dengan modal lisan saja, meskipun tanpa memegang senjata. Meskipun dia tidak ingin menggulingkan penguasa, tapi dia mengkritik penguasa di depan umum, itu sudah bisa dikatakan orang ini sebagai Khawarij. Kita ambil satu contoh, mbok-mbokannya Khawarij di zaman Nabi. Ya, beliau atau dia ini adalah orang yang divonis sebagai Khawarij. Bahkan nenek moyangnya orang Khawarij, yaitu Dzul Khuwaisirah. Ketika itu Nabi SAW sedang membagikan ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian dia merasa pembagian Nabi ini nggak adil, maka dia pun mengkritik Nabi SAW di depan umum, seraya mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berlaku adillah. Lihat di sini, kata para ulama, Dzul Khuwaisirah ketika mengatakan itu, dia tidak sedang menodongkan senjata kepada Nabi, dan dia mengatakan itu karena urusan dunia, karena dia nggak dapat ghanimah. Dan dia tidak ada keinginan untuk menggantikan Nabi sebagai pemimpin. Tapi tetap dia dihukumi sebagai Khawarij. Bukan cuma Khawarij, mbok-mbokannya Khawarij, gembongnya Khawarij ini. Ya, maka sekali lagi seorang sudah bisa dihukumi Khawarij meskipun tujuannya duniawi, bukan ingin menggulingkan penguasa, dan meskipun dia hanya modal lisan tanpa mengkritik, itu sudah dihukumi Khawarij. Bahkan para ulama menggunakan istilah al-khawarijul qa'adah, yaitu Khawarij yang cuma duduk saja. Jadi Khawarij itu ada dua model. Khawarij yang turun ke jalan, yang pakai senjata, dan ada Khawarij yang cuma duduk saja. Dan yang bahaya itu Khawarij yang duduk ini, ya, yaitu yang memprovokasi, yang menyebarkan berita-berita miring tentang penguasa, yang menghasut rakyat untuk membenci kepada penguasa. Ini kata para ulama, al-khawarijul qa'adah akhbathu. Khawarij qa'adah yang duduk itu lebih busuk daripada Khawarij yang pegang senjata. Kenapa? Karena mereka yang pegang senjata ini tidaklah mereka menggulingkan penguasa, memberontak kepada penguasa dengan senjatanya, kecuali pasti awalnya dari provokasi yang duduk ini, dari provokasi Khawarij yang duduk tersebut. Kemudian contoh yang lain misalnya, diriwayatkan bahwa ketika terjadi pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan, Abdullah ibn Uqaim itu pernah duduk atau pernah berada di depan Masjid Nabawi. Dia itu mengambil pasir kemudian ditumpahkan ke kepalanya. Ngambil pasir ditumpahkan kepalanya, ngambil pasir ditumpahkan kepalanya. Dia menyesali satu perbuatan yang dia lakukan. Ya, kemudian dia mengatakan, kata beliau, beliau mengatakan, la u'inu ala dami khalifatin ba'dahu abadan. Setelah ini aku tidak akan ikut membantu menumpahkan darah penguasa selama-lamanya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, qataltu Utsman, aku telah membunuh Utsman. Dia menyesal dengan meraup-raupkan wajahnya dengan tanah, dengan pasir.
Kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan, ghafarallahu laka, semoga Allah mengampuni engkau wahai Abdullah bin Ukaim. Ya, kaifa qataltahu, bagaimana kau bisa membunuh Utsman? Ya, bagaimana kau bisa membunuh Utsman? Beliau mengatakan, kuntu a'uddu dzikra masawihi aunan ala damihi. Iya, karena dulu aku ikut menyebarkan keburukan-keburukan Utsman, maka berarti aku ikut membantu membunuh Utsman bin Affan. Padahal Abdullah bin Ukaim itu enggak megang senjata, jamaah. Dia tidak ikut menebaskan pedang ke Utsman bin Affan, enggak ikut. Dia cuma ikut membantu orang-orang provokator-provokator ini untuk menyebarkan berita-berita miring tentang Utsman bin Affan. Tapi dia sudah menganggap dirinya itu membunuh Utsman bin Affan. Ya, maka yang mengkritik penguasa, yang sampai nanti rakyat menjadi marah, melakukan aksi-aksi anarkis, ini semuanya sudah masuk dalam Khawarij. Bahkan ini Khawarij yang paling buruk. Ya, yang provokasi itulah Khawarij yang paling buruk. Naam, hadza wallahu a'lam bissawab.